Maju. Tap, olah, tewak, tuh. Nah, untuk alasan kenapa Agus Malik ini menendang jeruk tersebut, ternyata alasannya cukup sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya bantuin channel ini biar bisa berkembang. Caranya gampang dan gratis, subscribe aja. Sebenarnya subscribe itu kan tujuannya juga kalau saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini pembahasannya masih seputar ada kaitannya dengan boykot Trans 7. Jadi ada orang yang memberikan klarifikasi terhadap video yang saya reaksi. Jadi saya jelasin dulu nih. Kemarin waktu video pertama pembahasan tentang boykot Trans 7 kan saya mereaksi sebuah video seorang Gus yang memberikan jeruk kepada santrinya dengan cara ditendang. Ternyata video tersebut ada yang mengklarifikasi di sosial media. Ya, saya nggak tahu orang yang mengklarifikasi ini apakah bagian dari pondok pesantren atau bukan. Yang jelas dia membuat sebuah video dengan judul klarifikasi tendang jeruk, dan di awal videonya menampilkan saya ya, video saya gitu ya. Nah, jadi ini kan saya ada di sini. Artinya klarifikasi ini memang untuk menanggapi reaksi saya di YouTube. Video ini agak panjang ya, 3 menit lebih, tapi nggak apa-apa lah kita simak sampai selesai biar nanti nggak dikira potong-potong video. Kita simak dulu sampai selesai nih. Dua kali dan baru maju. Tap, olah, tewak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Agus Malik menendang jeruk tersebut untuk membagikannya kepada santri? Kenapa? Nah, saya telah melihat video punya dan saya telah menyimpulkan, dan kesimpulan ini menurut saya lebih akurat daripada kesimpulan konten kreator yang tadi. Jadi kesimpulan mas-mas ini lebih akurat daripada kesimpulan saya katanya. Kita lihat dulu ya. Teman-teman simak video ini baik-baik. Oke. Jadi video punya itu lumayan panjang. Ya. Nah, ada video fullnya lumayan panjang katanya. Kita lihat dulu. Jadi video fullnya itu lumayan panjang ya. Oh, video fullnya berdurasi 2 menit 38 detik. Oke, tapi yang beredar itu sepotong-sepotong gitu ya. Nah, ada konten kreator yang memotong video tersebut dan memframing negatif video tersebut. Padahal di video tersebut bukan hanya ada negatifnya, tapi ada sisi positifnya. Ada positifnya nih, tendang-tendang jeruk. Kita lihat apa positifnya. Kita bahas dulu sisi negatifnya. Negatif dulu. Sisi negatif dari video tersebut tentunya teman-teman juga sudah pada lihat lah, yaitu tentang adab dan kesopanan seseorang dalam berbagi. Siapapun yang melihat video tersebut akan berpikiran bahwa tidak beradab dan tidak sopan ketika membagikan makanan dengan cara ditendang. Bukan akan berpikiran, tapi memang videonya memperlihatkan hal yang tidak baik. Jadi itu udah fakta yang nggak bisa disangkal ya, bahwa itu nggak baik. Bukan akan, tapi memang nggak baik itu videonya. Dan hal ini menambahkan pandangan negatif tentang pesantren dan kiai. Betul. Walaupun tidak semua pesantren seperti itu, tapi orang-orang awam dan orang-orang yang membenci pesantren pasti akan berpikiran seperti itu. Ya, bukan cuma orang yang membenci pesantren. Ini bukan masalah membenci atau tidak membenci pesantren. Siapapun yang melihat itu, mau dia benci atau tidak benci pesantren, hati nuraninya pasti menolak kalau melihat santri diberi jeruk dengan cara seperti itu. Kita hanya mengkritisi bahwa itu tidak baik, dan itu fakta bahwa itu nggak baik. Nah, ini sisi negatifnya, dan ini saya rasa memang harus dikritik. Kedua, sisi positifnya sebenarnya ada. Yaitu kalau teman-teman lihat fullnya akan ada adegan seperti ini nih. Oh, ada adegan yang dikasih secara biasa lah begitu ya. Guys, kali itu ini di bere 2 guys. Jadi Agus Malik itu juga membagikan jeruk tersebut dengan cara yang sopan dari tangan ke tangan. Bahkan ada santri yang kebagian lebih dari 1. Mantap. Tapi hal ini tidak disorot dan tidak viral. Karena apa? Karena yang viral itu pasti sisi negatifnya. Jarang ada sisi positif dari pesantren atau kiai yang dipiralkan. Dan ini sangat disayangkan ya, karena orang-orang tidak tahu tentang sisi positif pesantren dan sisi positif kiai, sehingga yang mereka tahu sekarang itu hanyalah sisi negatifnya, pandangan feodalisme, pandangan menjual agama, dan lain sebagainya. Tapi itu fakta bahwa memang ada oknum-oknum yang seperti itu. Kita bukan menggiring narasi buruk, tapi memang fakta itu harus dikritisi. Dan sayangnya selalu saja berlindung di balik kata-kata oknum, padahal korbannya udah banyak banget, perempuan-perempuan ya kan. Ini wajib dikritisi. Jadi ya kita tidak memungkiri ada kebaikan di pesantren, tapi jangan dipungkiri juga dong ada sesuatu yang harus kita kritisi gitu ya.
itu yang sekarang dinilai oleh orang-orang non pesantren dan orang-orang pembenci pesantren. Nah, untuk alasan kenapa Agus Malik ini yang penting nih, saya ulang lagi ya. Ini alasan kenapa Gus tersebut memberikan jeruk kepada santrinya dengan cara ditendang. Nah, untuk alasan kenapa Agus Malik ini menendang jeruk tersebut, ternyata alasannya cukup sepele. Dan alasan ini merupakan alasan yang dipakai oleh berjuta-juta konten kreator. Nggak bagi jeruk nah amih viral nggak ngerti saya bahasanya. Jangan kiper dia sokot kiper kan tajong gua Agus, yaitu untuk mengejar keviralan. Wow, jadi memberikan jeruk kepada santri dengan cara ditendang tujuannya untuk mengejar keviralan. Ini sekelas seorang Gus nih ya. Ini sekelas video yang aktivitasnya di pesantren loh ya. Mengejar keviralan dengan cara seperti itu. Oke, ya gak apa-apa. Coba kita lihat lagi videonya. Untuk mengejar keviralan pada zaman sekarang ini bukan dengan konten-konten yang positif, tapi konten-konten yang bernilai negatif. Enggak selalu begitu juga ya. Banyak kok konten-konten edukasi yang viral. Jadi jangan menjustis bahwa semua konten kreator itu untuk jadi viral berarti dia harus jadi negatif dulu, menampilkan yang negatif dulu. Enggak semuanya juga begitu ya. Seperti hanya menendang jeruk. Itu konten yang bernilai negatif. Cara tersebut efektif untuk menarik penonton dan menarik atensi untuk berkomentar. Buktinya video tersebut telah ditonton oleh jutaan orang dan ribuan orang yang berkomentar. Tapi sangat disayangkan ya, hal ini menjadikan pandangan negatif terhadap pesantren dan kiai itu semakin tinggi. Untuk kedepannya, mudah-mudahan para santri dan kiai, para santri dan pengurus yang terjun ke dunia media sosial ini lebih bisa mensaring kembali konten-kontennya biar tidak menimbulkan efek negatif. Karena efek negatif yang ditimbulkan itu bukan hanya kepada pesantren tersebut, tapi hal tersebut juga berefek kepada pesantren-pesantren lain. Jadinya hal tersebut sangat merugikan. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Wallahu a'lam. Ya, jadi intinya mas-mas ini mengklarifikasi bahwa yang pertama durasi video tersebut sebenarnya panjang katanya ya. Ada sisi yang baik juga. Cuman yang viral itu hanya yang buruk-buruknya aja begitu katanya. Lalu yang kedua klarifikasinya bahwa memberi santri jeruk dengan cara ditendang itu tujuannya untuk viral gitu ya. Dan akhirnya viral beneran kan. Nah tujuannya tercapai ya, membuat viral. Dan saya memang beberapa kali sudah melihat video dari oknum Gus itu ya di sosial media. Ya memang rada-rada aneh lah untuk sekelas seorang Gus. Pernah juga viral videonya memberikan BH, memberikan pakaian dalam wanita kepada santriwatinya. Jadi yang memberikan dia sendiri sebagai seorang laki-laki di sana. Padahal kalau niatnya memang berbagi kan bisa aja BH itu diserahkan kepada pengurus yang perempuan biar dikoordinir sama ustazahnya lah gitu. Tapi kan ya tujuannya mungkin nyari viral gitu ya, biar pesantrennya disorot atau bagaimana, saya juga nggak paham. Intinya nyari viral, akhirnya BH tersebut dia yang memberikan. Lah kalau ini sisi positifnya apa nih? Kira-kira nanti diklarifikasi lagi apa enggak nih sisi positifnya apa? Coba kita lihat videonya ya. Ya ini karena backsoundnya mengandung copyright, jadi saya ganti dengan backsound lain ya. Ya silakan dilihat videonya. Kira-kira sisi positifnya di mana nih? Seorang pria bagi-bagikan BH ke santriwatinya. Padahal bisa aja hal-hal seperti ini dikoordinir oleh ustazahnya gitu kan. Tapi lagi-lagi kan ini ngejar viral ya. Seperti klarifikasi tadi yang kita simak. Ya oke, itu videonya. Bagi saya ini miris ya, miris sekali. Sekelas pondok pesantren mau ngejar viral dengan cara seperti ini. Apa nggak ada cara lain? Kita kan tahu pondok pesantren itu lembaga pendidikan, bukan tempat orang-orang SDM rendah kan. Di sana tempat orang yang SDM-nya terdidik dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau ngejar viral doang melakukan hal seperti ini,
Waduh, ya pokoknya di sosial media teman-teman bisa lihat tuh videonya banyak ya. Memang rada-rada gimana, ternyata itu semua untuk viral ya, untuk mengejar konten views yang banyak. Herannya itu kita kok bisa di tempat lingkungan pendidikan agama, tempat SDM dididik dengan baik berdasarkan syariat agama Islam, tapi ngejar viral dengan cara seperti itu. Terus kita disuruh nyari sisi positifnya. Kita nggak boleh nih nyari sisi negatifnya, itu katanya pembenci pesantren. Padahal kita cuma mengkritisi biar ini nggak dinormalisasi. Ternyata ada hikmahnya juga kenapa Allah bikin viral Trans 7 sampai mau diboikot. Ternyata dari sini semua akhirnya kelihatan ya, mana pesantren yang memang ada hal-hal seperti itu di dalamnya, mana pesantren yang tidak ada hal-hal yang membagongkan di dalamnya. Sekarang tinggal kembali kepada orang tua, ya pandai-pandailah memilih pesantren. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.